Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati dan berbahagia semuanya. Saya Tasripan, penyuluh agama fungsional dari Jawa Tengah, kategori kesehatan masyarakat, akan menyampaikan program tentang pegang ceting. Penyuluh agama ngajak cegah stunting, strategi pegang ceting di Kecamatan Toroh dan Geyer, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Izinkan saya meminta satu video terkait program saya di Grobogan. Insya Allah waktu kurang. Di balik tubuh kecil seorang anak tersimpan harapan besar tentang masa depan bangsa. Namun stunting masih menjadi bayang-bayang yang mengancam generasi kita. Dan di Grobogan lahirlah sebuah ikhtiar suci dari barisan penyuluh agama. Pegang ceting, penyuluh agama ngajak cegah stunting. Digagas oleh Tasripan dan diusung sebagai program unggulan PDI Pari Grobogan. Pegang ceting telah menjelma menjadi gerakan dakwah sosial yang bergerak masif di seluruh kecamatan, menyapa remaja, mendampingi calon pengantin, dan hadir di rumah keluarga. Melalui pendekatan kurus, bimbingan remaja usia sekolah, Tasripan membangun karakter generasi muda yang tangguh, berakhlak mulia dan cinta Quran, menjauhkan mereka dari jerat pergaulan bebas dan pernikahan dini. Dalam ikhtiar Sakinah, Tasripan membekali para calon pengantin secara spiritual dan edukatif agar tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Melalui Pegang Ceting Plus, Tasripan hadir ke rumah calon pengantin muda dan ibu hamil yang belum siap secara usia, memberikan dukungan spiritual, motivasi psikologis, serta menyalurkan paket makanan bergizi kepada keluarga yang anaknya mengalami keterlambatan tumbuh kembang. Tahun 2025, program Pegang Ceting mulai dilirik oleh pemerintah Kabupaten Grobogan sebagai mitra strategis dalam percepatan penurunan stunting, karena keberhasilannya terbukti signifikan, terutama dalam menurunkan angka pernikahan di bawah umur di Kabupaten Grobogan. Langkah awal penting dalam memutus rantai stunting. Bapak Ibu kami hormati, pencegah stunting tidak hanya tugas para medis, tetapi merupakan misi kemanusiaan dan dakwah yang menyentuh akar kehidupan. Karena di balik tubuh kecil seorang anak ada harapan besar orang tua. Ada tangis seorang ibu yang menahan kesedihan. Dan ada harapan bangsa yang sedang dipertaruhkan. Kami penyuluh agama hadir bukan hanya dengan ilmu, tetapi dengan empati, dengan cinta, dan dengan semangat kolaborasi untuk menyelamatkan generasi. Kami hadir dengan program besar kami, Pegang Ceting. Akronim dari penyuluh agama ngajak cegah stunting. Inovasi Pegang Ceting dimulai pada tahun 2023 dan kemudian menjadi program unggulan dari PDI Pari Grobogan dan bergerak masif sampai sekarang. Ada dua latar belakang kami. Yang pertama adalah banyaknya angka pernikahan di bawah umur. Yang kedua adalah banyaknya angka stunting. Di tahun 2023 di Kecamatan Toroh ada pernikahan di bawah umur 48, di Geyer ada 28, dan di Grobogan ada 665 pernikahan di bawah umur. Stunting menurut data IPPGBM di tahun 2023 ada 6,88%, di Geyer ada 11,18%, dan di Grobogan ada 5,87%. Kemudian kami hadir dengan program besar kami 3 strategi pegang ceting. Yang pertama adalah BRUS, yang kedua adalah ikhtiar sakinah, yang ketiga adalah Pegang Ceting Plus. Bapak Ibu, kami siapkan desain dan langkah-langkah tiap strategi. Pertama adalah BRUS, bimbingan remaja usia sekolah. Sasarannya siapa? Anak-anak hebat kita setingkat SMP dan SMA. Apa tujuannya? Untuk menggali potensi diri mereka, memberikan hambatan jembatan pada mereka untuk harapannya ke depan, agar mereka menjadi sukses studi, terhindar dari pergaulan bebas, dan tentunya terhindar dari pernikahan di bawah umur. Yang kedua adalah kita punya strategi ikhtiar sakinah, yakni bimbingan perkawinan untuk catin. Apa tujuannya? Memberikan bekal pada catin tentang bagaimana benar rumah tangga dengan baik, dan juga kita sampaikan juga terkait tentang pengetahuan 1000 hari pertama kehidupan. Apa tujuannya?
daripada ini adalah hasilnya adalah agar mereka rumah tangganya bahagia dan memiliki generasi yang berkualitas. Yang ketiga, Bapak Ibu semuanya, kita punya strategi yang namanya pegang ceting plus. Kita hadir Bapak Ibu di rumah calon pengantin yang kurang umur dan hamil lebih dulu. Maaf, yang namanya ceting kurang umur dan hamil tentu dia akan malu, depresi, terkucilkan. Kita hadir di sana untuk apa? Memberikan penguatan kepada mereka biar semangat rumah tangganya, baik pada ceting maupun pada orang tuanya. Dan juga kita hadir kepada keluarga yang anaknya stunting dengan membawa makanan bergizi sesuai dengan arahan bidan desa. Bapak Ibu yang hormati, adanya program pegang ceting dalam strategi BRUS ternyata memiliki dampak yang luar biasa, yakni penurunan angka pernikahan di bawah umur di Grobogan. Dan ini adalah bukan memutus tali rantai stunting. Di tahun 2023 di Kecamatan Toroh ada 48, turun alhamdulillah 2024 turun menjadi 23. Di Kecamatan Geyer 28 turun menjadi 27, dan alhamdulillah juga di Kabupaten Grobogan dari 665 turun menjadi 548. Bagaimana dengan stunting? Nah ini, di tahun 2023 stunting di Toroh adalah 6,88%, di 2024 adalah 10,9%, dan di 2025 adalah 10,57%. Ada penurunan alhamdulillah di awal tahun 2025. Kemudian di Geyer di 2023 ada 11,14 stunting, di tahun 2024 naik 34,8, dan alhamdulillah di awal tahun 2025 turun menjadi 23,91%. Di Grobogan di 2023 ada 5,87%, kemudian di 2024 ada 7,8, dan di awal 2025 ada kenaikan lagi 8,11%. Kemudian Bapak Ibu semua yang hormati, pernikahan di usia ideal ternyata belum cukup untuk mencegah dan menurunkan angka stunting apabila tidak disertai dengan intervensi pada faktor-faktor lain yang bersifat multisektoral. Di antaranya adalah perbaikan gizi ibu dan anak, sanitasi dan nutrisi yang baik, edukasi. Yang terpenting adalah terintegrasinya faktor multisektoral. Kami yakin apabila multisektoral terintegrasi dengan baik, pencegahan stunting akan bisa maksimal. Kita sudah MUZU dan konsolidasi dengan lintas sektoral kita, dengan PLKB Toroh Geyer, dengan kecamatan, dengan sekolah, dengan kelurahan. Dan alhamdulillah di tahun 2025 kita digandeng, dimasuk dalam tim percepatan pencegahan stunting di Kabupaten Grobogan. Dan kita juga disupport, didukung oleh Bapak Kanwil dan keluarga besar Grobogan, bersama-sama dengan deklarasi pegang ceting dari Grobogan untuk Jawa Tengah. Dan kemudian saya yakin strategi pegang ceting ini sangat mudah dan bisa menjadi gerakan bersama penyuluh agama se-Indonesia, terkonsep dan mudah diduplikasi, insya Allah dari Jawa Tengah untuk Indonesia. Kemudian yang terakhir, yang namanya anak adalah investasi terbesar dalam rumah tangga, maka siapkan dan rencanakan dengan sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tasrif. Siap Ya Pak ya. Pak Tasrifan, pekerjaan yang luar biasa sebetulnya, ada problem stunting dan juga pernikahan di bawah umur. Baik, Pak, saya tadi kok agak, apakah saya lihat data statistiknya Pak yang di itu chartnya Pak? Nah ini Bapak melihat di tahun 2024 di Kecamatan Geyer itu tinggi sekali ya Pak? Jadi di Kecamatan Geyer tinggi sekali di tahun 2024. Tahun 2024. Di awal 2025 alhamdulillah turun Ibu. Alhamdulillah turun, tapi Ya. di dua tempat lainnya atau di yang terakhir di Grobogan malah ada peningkatan ya Pak? Inilah menjadi PR bersama, kan menjadi tim penyuluh di tim dari stunting itu, ini problem bersama. Maka kemudian kita sampaikan tadi bahwa yang namanya stunting tidak hanya selesai pada putusnya pernikahan di bawah umur, tetapi ada faktor-faktor yang lain. Ada tadi sanitasi, ada kemudian kurang gizi dan sebagainya, ketimpangan sosial, ekonomi juga termasuk pengaruh juga terkait tentang stunting itu. Jadi lintas sektoral
baik di kesehatan, baik sosial, baik kemudian kementerian agama bisa kolaborasi terkait tentang pencegahan stunting itu. Insya Allah akan berhasil dengan maksimal. Ya baik, artinya saya mau mengukur keberhasilan pekerjaan Bapak nih dari tahun berapa Pak Bapak memulai gerakan ini? 2023 sampai dengan tahun 2000, ukurannya 2025 sampai tahun 2025. Artinya saya harus melihat bahwa apa tadi Pak? Cegah apa Pak? Pegang ceting. Pegang penyuluh agama, engnya ngajak. Pegang ceting. Di wilayah Bapak, mengapa pernikahan di bawah umur sangat tinggi, Pak? Kira-kira. Satu, bisa jadi karena faktor budaya. Yang kedua, hampir ini rata-rata hamil dulu, ngapunten. Jadi ketika di sana, hampir rata-rata yang nikah dulu itu hamil dulu. Hampir rata-rata, karena memang di pengadilan itu kalau kemudian belum hamil, apa namanya, ketika usianya kurang pasti tolak. Tapi ketika hamil pasti dikabulkan oleh pengadilan agama. Seperti itu. Jadi karena faktor ngapunten budaya bisa jadi seperti itu, karena beberapa tempat memang ini mumpung apalagi kemarin saat kemudian tahun duda sebelumnya itu cepat-cepat dinikahkan karena nanti mengejar tahun duda seperti itu. Faktor budaya apa Pak yang mempengaruhi pernikahan? Bisa budaya, beda ekonomi Bu. Jadi ekonomi karena ngapunten di tempat saya di Torop di Giyai itu ada satu anak yang usia 15 tahun menikah dengan usia 25 tahun. Dengan faktor ketika dia iming-imingi HP, kemudian dia ngapunten hubungan suami istri yang tidak halal ya, kemudian dia hamil menikah. Jadi faktor-faktor itu ekonomi menjadi pengaruh luar biasa di sana. Di Kecamatan Giyai itu luas tetapi ekonominya sangat rendah karena memang di sana ada hutan semuanya rata-rata itu. Jadi jarak antara desa itu jauh dan di apa namanya di tengah-tengah itu hutan semuanya, hutan dari perhutani seperti itu. Faktor itu pengaruh. Termasuk adalah faktor orang tuanya bekerja, rumahnya sepi. Dan kemudianlah melakukannya di rumah mereka. Itu hampir rata-rata seperti itu sehingga kemudian terjadilah pernikahan di bawah umur karena hamil dulu itu. Faktor itu. Faktor budaya, kemudian tadi Bapak belum sebut sebetulnya ada faktor pendidikan nggak Pak? Pendidikan orang tua. Kalau pendidikan anak, pendidikan orang tua. Jadi orang tuanya itu kan rata-rata ngapunten, maaf ya. Jadi bisa pengaruh karena dia bekerja di petani, anaknya anak SMP. Rata-rata SMP SMA kelas 1 itu. Sehingga itulah kemudian pengaruhnya seperti itu. Atau juga bisa karena agama juga. Kurangnya ilmu agama juga pengaruh juga. Jadi filter belum begitu kuat ketika anak-anak itu melihat apakah ada efeknya atau tidak seperti itu. Dan sebetulnya ini kan di Jawa Tengah ya. Artinya mudah-mudahan tapi alhamdulillah luar biasa sudah turun Ibu. Turun Pak. Ya, pernikahan di bawah umur turun. Baik. Luar biasa. Pak, dari saya sudah sekian. Mungkin Ibu ada yang mau disentuh Bu di bagian kesehatannya? Siap. Cukup. Oke, baik. Kalau gitu, terima kasih Pak. Sama-sama. Tasripan. Terima kasih Bu. Baik, kita beri tepuk tangan untuk Pak Tasripan. Terima kasih. Kerja kerasnya masih harus terus. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya.